yang mungkin melenceng dalam hidup mereka, mereka salah jalan, kita membawa mereka pulang. Kita bukan menjadi hakim atas mereka, tapi kita menjadi saudara dan saudari untuk mereka. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dalam perjanjian lama, Yahweh itu adalah pemimpin umat Israel. Semua pemimpin bangsa Israel, apapun nama dan bentuknya, selalu memerintah atas nama Yahweh dan dipilih oleh Yahweh sendiri. Itulah yang terjadi pada Saul, raja pertama orang Israel. Hal ini dikisahkan di dalam bacaan pertama hari ini. Dari 1 Samuel bab 9 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 19. Saul itu dianggap layak karena fisiknya yang bagus dan raut wajahnya menunjukkan hatinya yang tulus, keberanian yang besar, dan ditunjukkan dengan mencari hewan gembalaan yang hilang, dan ia mencari Samuel, utusan Allah dan pemimpin bangsa Israel. Dari sini kita bisa melihat bahwa Saul menghargai orang pilihan Yahweh. Ia menghargai sistem, dan lewat tangan Samuel, Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Salah satu tugas Saul sebagai pemimpin Israel adalah mencari hewan gembalaan Israel yang hilang, atau mencari orang Israel yang tersesat. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pemimpin Israel diberi gelar gembala. Itulah gambaran yang kelak melekat pada diri Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang mencari hewan gembalaannya yang hilang. Itulah yang dibuat Yesus pada bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus makan dengan orang berdosa dan memanggil Lewi pemungut cukai untuk mengikutinya. Yesus adalah tabib yang menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan mereka yang berdosa dan tersingkir dari masyarakat, yang terluka jiwa dan rohnya. Orang-orang ini perlu disembuhkan. Itulah pekerjaan Tuhan yang mencintai semua orang. Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang-orang berdosa. Orang-orang sakitlah yang memerlukan pertolongan. Tuhan datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih,
Dari sini kita mau belajar bahwa Yesus menerima siapa saja apa adanya. Dia menolak dosa, tetapi dia menerima pribadi orang. Maka kita juga mau belajar untuk menerima siapa saja sebagai saudara dan saudari kita. Kita menolak hal-hal yang kurang baik, yang mungkin kita katakan sebagai dosa dan kelemahan dari orang tertentu, tetapi kita tidak menolak pribadi orang itu. Karena kita mau meyakinkan diri kita bahwa dosa perlu dihancurkan, tetapi kita perlu menyelamatkan orangnya. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga Yesus, tabib yang ajaib, itu menyembuhkan luka-luka dan dosa-dosa kita. Dan semoga kita juga belajar untuk menjadi rendah hati, bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin melenceng dalam hidup mereka, mereka salah jalan. Kita membawa mereka pulang. Kita bukan menjadi hakim atas mereka, tapi kita menjadi saudara dan saudari untuk mereka. Mari Bapak Ibu, kita berjalan di dalam terang sabda Tuhan untuk menjadi rekan seperjalanan bagi saudara-saudari kita. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah kata-kata Yesus yang menjadi refleksi kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.